Bisa dua-duanya, atau mungkin jalannya bareng. Kita udah daydream, kapan selesainya ya ampun. Banyak banget orang yang selalu nyebut pakai kata self-healing. Mengakui bahwa kita nggak bisa selalu mengatasi masalah, itu juga bentuk self-care sebenarnya. Halo teman-teman, kembali lagi di Tipot Teresia Podcast episode ke-6, tempat obrolan seputar orang muda Katolik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mental health yang sudah sebelumnya kita bahas di Tipot episode ke-5. Nah, hari ini aku akan memperkenalkan kembali narasumber kita, yaitu Kak Josephine, atau bisa juga kita sapa dengan Kak Pipin, yang merupakan seorang psikolog dari lulusan salah satu universitas negeri ternama di Indonesia. Nah, aku lihat juga nih, Kak Pipin itu udah ada beberapa experience nih di bidang konseling ya, Kak Pipin. Terus, dan aku lihat juga dari profil Kak Pipin nih, aku lihat sekilas kalau Kak Pipin itu ada interested sama mental health issue ya. Ya. Nah, kenapa sih kalau boleh tahu nih, Kak Pipin? Kak Pipin itu ada ketertarikan sama mental health issue ini sendiri? Oke. Pertama, selain karena profesi ya. Mau nggak mau kan psikolog itu pasti akan banyak ngobrolin tentang kesehatan mental ya, gitu ya. Benar. Tapi lebih dalam daripada itu mungkin karena dari dulu aku meyakini bahwa ya kesehatan mental itu kan juga kita semua harus rawat ya. Nggak cuma orang yang dibilang mengalami gangguan aja gitu. Dan itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan itu berdampak banget juga sama kegiatan kita sehari-hari juga, kayak gitu. Jadi itu sih yang, dan menurutku juga kenapa aku jadi tertarik saat ini, karena kayaknya awareness tentang kesehatan mental sekarang memang sudah naik nih. Tapi kayaknya juga belum mendalam. Masih kurang ya, gitu tuh. Jadi menurutku sebagai seorang psikolog, kita bisa mengambil peran untuk psikoedukasinya ke mental health awareness itu. Oke. Tapi nih, Kak Pipin, aku mau nanya deh. Kak Pipin kan seorang psikolog. Kenapa Kak Pipin nggak memilih untuk menjadi seorang psikiater? Kan kalau aku tahu tuh beda ya antara psikolog dan psikiater ya. Betul, beda. Mungkin sedikit edukasi ya. Iya, boleh. Bahwa psikolog dan psikiater itu betul berbeda. Dari jalur pendidikannya pun udah beda. Kalau psikolog itu pasti S1-nya psikologi. Kalau untuk saat ini nih program sekarang, S2-nya pun profesi psikolog. Gitu. Di fakultas psikologi gitu ya. Kalau psikiater itu sebenarnya ada dokter spesialis. Nah, makanya title-nya itu di belakang SPKJ. Spesialis kesehatan jiwa gitu. Jadi dia dari dokter umum kemudian lanjut spesialis kesehatan jiwa itu psikiatri tadi. Jadi mereka psikiater. Tambahan lain tentang treatment. Kalau psikiater mereka boleh meresepkan obat. Lebih ke farmakologi. Kalau psikolog nggak bisa meresepkan obat, nggak bisa meresepkan obat. Gitu. Tetapi ada juga sih beberapa hal yang sama-sama belajar. Contohnya yang kayak berbagai jenis gangguan harus tahu juga kan ya semua kayak gitu. Terus juga mungkin ada beberapa hal yang kayak konseling, mereka juga pasti mendalami gitu. Terus yang lain misalnya kayak terapi-terapi yang aku pelajarin, psikiater pun juga ada yang juga bisa mempelajari kayak gitu. Oke, Kak Pipin. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya untuk seseorang yang lagi mengalami mental health issue nih, Kak Pipin, lebih direkomendasikan untuk bertemu dengan seorang psikolog atau dengan seorang psikiater sih, Kak Pipin, atau gimana baiknya? Bisa dua-duanya, atau mungkin jalannya bareng. Jadi, treatment ke psikiater juga, dan ke psikolog juga. Jadi kalau kita gimana yang jelasinnya mungkin yang lebih sederhana begini. Misalnya seseorang mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya. Mungkin dia butuh obat dulu nih, treatment farmakologi dulu untuk mengurangi gejalanya, mengurangi derajat keparahan gejalanya. Sehingga ketika itu sudah turun, dia lebih bisa diajak bicara, lebih stabil, kami masuk untuk maintain kondisinya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada pembatas, kamu cuma boleh ke psikolog, kamu cuma boleh ke psikiater. Nggak begitu. Kadang pun kalau misalnya psikolog ngerasa nggak bisa, ini kayaknya paket
kita ngobrol, konseling, atau mungkin terapi-terapi yang kami pelajari nggak masuk, jangan-jangan dia butuh obat dulu, gitu. Dia butuh penanganan psikiater dulu, gitu. Contohnya, skizofrenia. Nah, ya, aku pernah dengar tuh, Kak Pipin. Skizofrenia. Contohnya orang yang mengalami skizofrenia, nggak bisa psikolog langsung masuk. Harus obat dulu masuk, biar gejala-gejalanya dia yang sebelumnya mungkin ngamuk, atau mungkin kan kalau mereka itu secara pikirannya kan juga cukup distorsi ya, sebenarnya parah banget. Harus masuk dulu obat biar gejalanya reda. Kalau dia sudah sampai ke realita yang sama dengan kita gitu ya, kontak realitanya sudah ada, kita nyebutnya gitu, baru kita bisa ngobrol, kita bisa masuk. Kalau enggak, mungkin mereka bisa cerita dengan lebih stabil kali ya, Kak Pipin ya. Karena kalau misalnya langsung ke psikolog misalnya, sedangkan dia masih ngamuk-ngamuk, dia kontak realita maksudnya gini, contohnya belum nyambung gitu diajak bicara, nggak akan nyampe gitu, karena dia ngomong A, kita ngomong Z, kan udah jelas nggak bisa. Kayak gitu. Jadi baiknya sih kalau memungkinkan berjalan bersamaan, kalau memang dibutuhkan, nggak apa-apa banget. Jadi harus berkesinambungan mungkin ya antara psikolog, psikiater, mungkin harus lebih ada mungkin kerjasama atau gimana kali gitu ya, Kak Pipin ya? Baiknya seperti itu, gitu. Tapi untuk kalau kita bingung nih, biasanya klien-klienku bingung, aku harus ke psikiater nggak ya, Kak? Iya. Ya kembali lagi sih, kalau misalnya kamu ngerasa, contoh, nggak bisa tidur berhari-hari, sudah misalnya kita udah sleep hygiene-nya diperbaiki, tapi dia tetap nggak bisa tidur, ya mungkin dia butuh obat dulu, gitu. Nanti kalau dia udah udah bisa tidur, pola tidurnya udah oke nih, udah nggak cranky banget lagi, ayo kita kembali, kita ngobrol lagi. Coba konsul lagi dengan psikolog kali ya, Kak Pipin ya. Oke. Mungkin kalau dari sisi konsultasi, istilahnya lebih mudah, atau mungkin seorang psikolog ini yang punya lebih banyak waktu kali ya untuk memberikan konsultasi. Betul, karena kita tahu persis ya, apalagi dokter di rumah psikiater itu jumlahnya juga belum sebanyak itu, padahal kebutuhan pasien yang ke psikiater kan banyak banget gitu. Sebenarnya porsinya psikolog juga sangat sedikit sebenarnya dengan kebutuhan saat ini gitu. Tadi aku sampai mana? Nah, jadi makanya sehari psikiater di rumah sakit tuh bisa jadi nanganin 20 pasien. Kan nggak mungkin kan 20 pasien itu satu pasien 1 jam gitu. Nggak bisa. Tapi gitu. kalau kita ke psikolog untuk konsul ada batas waktunya? Iya, kita biasanya appointment tergantung biro. Ada yang satu sesi 1,5 jam, 50 menit, 1 jam 60 menit doang, atau 45 menit misalnya kayak gitu. Kalau jumlah sesinya berapa, jumlah jamnya dalam satu kali sesi, kamu datang berapa lama, sebenarnya kita pun juga ngerasa lebih dari 2 jam itu kayak udah nggak efektif sih. Oh, kalau terlalu lama juga nggak efektif ya? Satu, pasti kliennya udah ngomong kemana-mana. Udah nggak jelas arahnya. Psikolognya udah kecapean. Kita udah daydreaming, kapan selesainya, ya ampun. Ternyata gitu. Psikolog juga bisa ngerasa capek kali ya, Kak Pipin? I'm human tuh kan, iya. Gitu. Aku juga manusia, bedanya aku belajar lebih dalam untuk mengelola itu daripada klienku gitu. Bedanya ke situ doang. Oke. Aku punya ilmunya kayak gitu. Iya. Yang kita nggak punya ya, Kak Pipin. Iya, yang bisa aja kalau belajar. Nah, itu yang tadi kayak kita sempat ngobrol nih sebelum ini, bahwa karena kebutuhan psikolog dan psikiater tuh tinggi banget karena banyak orang butuh banget kan ya. Sebenarnya bisa loh teman-teman yang tidak punya background psikologi itu bisa mengambil peran sebagai seorang konselor. Ya, konseling. Disebutnya konselor. Konselor itu yang penting dia punya ilmu, maksudnya pernah di training pelatihan untuk konseling. Atau mungkin ada beberapa yang ambil porsi sebagai terapis. Misalnya hipnoterapis atau play terapis, sekarang tuh banyak banget. Itu boleh di luar dokter dan psikolog gitu, asal dia certified gitu. Jadi sebenarnya ini untuk kita semua juga sih penting untuk cek background juga. Nah, itu juga penting banget agar dapat pertolongan yang sesuai. Wow, sangat bermanfaat sekali ya, Kak Pipin. Jadi kan kita udah lihat nih di pod episode 5 yang Kak Pipin nih membahas gambaran tentang
mental health ya, Kak Pipin. Nah, ada beberapa nih pertanyaan dari teman-teman di luar sana, dari orang muda Katolik gitu yang pengen tahu juga lebih dalam tentang mental health ini sendiri. Nah, jadi kalau dari yang aku udah dapat pertanyaannya nih, Kak Pipin, apa sih Kak Pipin yang misalnya boleh nih atau nggak boleh kita sebagai orang itu bertindak kepada seseorang atau mungkin teman kita nih yang lagi mengalami mental health issue ini sendiri gitu. Yang boleh dulu ya? Iya. Yang boleh tentu saja mendukung. Mendukung tuh dalam arti gini, bukan berarti mendukung tuh dalam arti misalnya teman kita ini karena dia mengalami masalah pada mental health-nya, terus dia jadi seharian nggak mandi, pokoknya 10 hari nggak mandi, terus kita dukung, udah nggak apa-apa, nggak usah mandi. Ya nggak boleh begitu gitu ya. Mendukung itu bukan berarti kita mengiyakan semuanya. Ya. Tapi kita bantu ngarahin kalau emang dia kita lihat, oh kayaknya kok udah mulai ini perubahan perilaku kali ya. Ya, jadi yang satu yang boleh kita lakukan, satu peduli, care dulu, memperhatikan perubahan-perubahan itu tadi benar. Yang selanjutnya, ya dukungan yang kita bisa berikan adalah dengan memastikan bahwa kita hadir ketika dia butuh. Dan jadilah teman yang bisa mendengarkan dengan bijak kali ya. Aku lebih bilang aktif dan baik. Maksudnya baik di sini adalah kita nggak ngejudge, ya, benar. Atau kita nggak memaksakan point of view kita ke dia gitu. Biasanya yang bikin bikin orang tuh jadi males. Kayak di sesi sebelumnya baru Yobi udah ngobrol tuh, orang-orang yang punya trust issue biasanya jangan-jangan dia pernah punya pengalaman cerita sama orang terus diginiin. Ada satu klienku dia jadi udah nggak mau cerita sama orang-orang padahal dia punya suatu hal yang besar dalam diri dia karena dia diginiin, kalau kamu ketemu aku kamu jangan cerita yang berat-berat deh gitu. Oh, itu kan rejection ya. Ya. Belum apa-apa udah ada penolakan di awal ya. Atau yang lain yang bisa kita lakukan juga memvalidasi emosinya. Oke. Validasi emosi sebenarnya bisa juga sesederhana seperti ini. Misalnya Anas lagi nangis, aku ada di situ, Anas sedia, gitu. Nah itu nggak apa-apa tuh. Tapi banyak kasus ngapain sih nangis? Iya, benar sih. Udah berhenti gitu. Benar. Gak usah nangis lah, kuat gitu. Benar. Nyatanya kan kita nggak bisa selalu kuat kayak gitu. Nah, berarti kayak udah menjawab juga tentang apa saja hal yang tidak boleh kita lakukan ketika menghadapi atau punya teman-teman yang kayak gitu ya. Yang pertama ngejudge. Gitu doang kok stres sih. Itu nggak boleh tuh. Karena bisa jadi tingkat toleransiku dan toleransi Anas dan orang-orang di luar sana berbeda. Gitu. Terus yang kita juga nggak boleh lakukan adalah selain ngejudge tadi, maksain apa maunya kita ke dia gitu. Nah itu juga nggak boleh. Atau memberi stigma. Nah itu juga nggak boleh. Memberi stigma maksudnya gini, misalnya kita tahu ada teman kita yang memang sudah punya diagnosis tertentu gitu ya. Terus kita jadi ngecap, jadi nge-label juga. Oh dia punya gangguan ini, oh pasti dia kayak gini nih. Iya. Padahal nggak begitu gitu. Jadi jangan begitu. Jadilah teman, kalau emang ini teman kita atau keluarga kita, jadilah support system yang baik. Nah itu penting, itu yang mereka butuhkan. Tujuannya apa? Biar dia nggak ngerasa sendirian. Karena biasanya orang-orang ngerasa sendirian, apalagi yang punya masalah kesehatan mental itu ya, dia akan kondisi semakin parah. Karena dia akan jadi ngerasa, kok aku berjuang sendiri, aku pusing dengan pikiranku sendiri, jadi nggak selesai-selesai gitu. Oke, ya. Jadi intinya kita lebih baik itu menjadi pendengar yang baik mungkin ya Kak Pipin, daripada kita menjudge mereka. Ya, kadang tuh ada beberapa orang yang bilang, Kak aku nggak sabar kalau dengerin cerita orang. Ya, kadang kan kita saat ngedenger cerita orang, kita udah pengen cepet-cepet jawab. Atau nasehatin, gitu kan. Atau nasehatin. Iya. Sebenarnya, untuk teman-teman kita itu sesederhana, dia tahu kita ada. Cuman dengerin aja mereka udah mungkin membantu kali ya Kak Pipin. Iya, atau nggak usah maksa dia cerita deh. Kadang kan mereka nggak mau cerita ya, apalagi kalau pas kita lagi, aduh, gue pengennya nangis doang sendirian, kok lo ada di sini, gitu kan ya. Iya. Ya udah, berikan dia kesempatan untuk apa yang bisa aku bantu. Kalau dia bilang keluar dulu deh, aku butuh sendiri, ya lakukan. Tinggalin. Gitu. Atau ya sesederhana, yaudah, kamu nangis, aku ada di sini. Aku nggak usah ngapa-ngapain, gitu. Jadi paling nggak dia ngerasa tidak sendirian. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya dia sendirian kan, misalnya dia ngerasa kesepian kan ya Kak Pipin. Jadi kesepian itu bisa mengganggu atau mengakibatkan terjadinya mental health issue seseorang? Bisa banget. Kesepian itu tuh kalau by teori kita ada dua. Kesepian yang karena satu, dia tidak punya relasi yang cukup bermakna buat dia, atau ya emang dia nggak punya teman aja. Jadi ada dua penyebabnya. Yang satu memang dia tidak merasa ada di keramaian tapi nggak punya orang yang sangat dekat.
makanya kan suka banyak kayak kita dengar istilah aku berada di keramaian tapi kok aku masih sepi ya ngerasa gitu. sepi gitu ya. Atau satu lagi memang dia jumlah orang yang berada di sekitar dia menurut dia kurang. Nah gitu. Nah kesepian sendiri itu bisa jadi salah satu faktor resiko memperparah masalah kesehatan mental kita. Kenapa? Karena satu orang kalau ngerasa kesepian dia akan ngerasa kok aku berjuang sendirian sedangkan aku lagi nggak punya energi buat itu. Jadi helpless, jadi hopeless juga dan lain sebagainya. Bahkan dampak ekstrim dari kesepian adalah depresi. Sangat mungkin depresi, kecemasan bisa datang tuh semua tuh kayak gitu. Jadi kesepian itu ya cukup faktor yang cukup ini sih. Faktor resiko yang cukup besar ya berarti Kak Pipin. Iya, apalagi ditambah sebenarnya orang-orang yang punya masalah pada kesehatan mentalnya itu tuh cenderung mengisolasi diri. Iya sih. Itu akan memperparah kesepiannya itu sebenarnya. Benar banget sih Kak Pipin. Jadinya tambahan lagi kesepian itu juga bisa berdampak ke kalau orang apalagi yang punya tendensi menyakiti diri cukup intens itu juga makin berbahaya lagi gitu karena dia ngerasa ngapain gue di dunia ini gitu, gak ada siapa-siapa juga, gue juga dunia baik-baik aja. Nah itu makin parah jadinya. Tapi banyak Kak Pipin yang maksudnya mungkin pasien-pasien Kak Pipin yang ngerasain hal-hal seperti itu sampai mau melakukan hal-hal ekstrim mungkin. Banyak banget. Tapi mungkin aku ambil contoh kasus yang nggak terlalu ekstrim ya, misalnya ke lansia. Kesepian itu juga banyak banget, atau itu adalah salah satu masalah kesehatan mental yang cukup umum di lansia. Dimana lansia itu kan makin bertambah usia, pasti teman-temannya mungkin udah lebih banyak yang berpulang duluan nih. Keluarganya, mungkin pasangan hidupnya udah nggak ada, atau keluarganya mungkin, udah masing-masing, anak-anaknya, dan lain sebagainya. Itu banyak yang kalau misalnya Anas perhatikan atau teman-teman semua perhatikan, banyak yang kemudian kok lama-lama jadi pendiam. Iya. Benar. Lama-lama jadi nggak mau ngapa-ngapain dan kondisi kesehatan fisiknya pasti menurun juga. Benar. Gitu. Ya itu jadi salah satu bukti bahwa kesepian itu bisa jadi itu tadi berdampak pada penurunan kondisi kesehatan mental kita dan fisik kita juga. Jadi kalau menurut Kak Pipin nih untuk mengatasi hal-hal kayak gitu, aktivitas apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk menjaga kesehatan mental sendiri, untuk menghindari terjadinya mental health issue itu sendiri gitu. Kita bisa coba minimalisir salah satunya dengan di yang sebelumnya juga aku pernah bilang dan mungkin sedikit aku ulang, menjaga kesehatan mental kita salah satunya dengan self care itu penting banget. Self care. Iya, lakukanlah aktivitas-aktivitas yang memang bermanfaat dan berdampak positif untuk diri kita sendiri gitu. Kali ya, Kak Pipin. Betul. Terus juga yang lain adalah, nah ini yang biasanya juga orang sulit lakukan, mengapresiasi diri. Iya. Coba boleh nggak sih kapan terakhir? Nggak pernah sih kebetulan ya Kak Pipin. Tapi boleh nggak sih kayak aku pernah dengar sih, kita tuh boleh mengapresiasi diri kita sendiri mungkin dengan ngomong kayak sekedar ngomong good job Anas gitu, great job Anas, sudah bisa melewati hari ini dengan baik. Aku pernah dengar kayak gitu sih Kak Pipin, katanya itu bisa merupakan salah satu bentuk untuk mengapresiasi diri kita sendiri gitu loh. Benar banget, apresiasi diri jadi nggak harus selalu kasih reward yang gede-gede kayak jalan-jalan ke luar negeri atau beli barang branded, nggak harus begitu. Sesederhana hari ini Anas sudah capek banget kerja, pat yourself, atau kamu hari ini habis dimarahin sama atasanmu, terus kayak gila capek banget, tapi kok bertahan ya sampai sore ya. Kasih sedikit pelukan buat diri sendiri, kasih apresiasi buat diri sendiri. Belajar lebih lembut ke diri sendiri itu juga bisa jadi salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Biasanya banyak juga yang bermasalah itu karena dia too harsh to themselves. Terlalu keras sama dirinya sendiri. Aku tuh nggak pernah cukup. Aku tuh bodoh banget. Kamu sekali dua kali kayak gitu mungkin tidak akan terlalu berdampak. Lakukan deh tiap hari. Lama-lama kamu akan yakin kalau kamu bodoh. Mungkin kita lebih sering merasa kurang kali ya. Itu jadinya begitu. Kurang ini, kurang itu. Iya, benar. Dan itu juga jadi bikin kita ya akan jadi parah. Jadi kita jadi
ada masalah-masalah yang lain juga gitu. Jadi itu bisa jadi lakukan. Jadi kalau misalnya kita mulai ngerasa ada masalah atau kita mulai ngerasa ada perubahan ke diri kita, coba deh lebih lembut ke diri sendiri. Salah satunya dengan coba listen to yourself. Iya. What do you need? Itu yang mungkin orang-orang di luar sana, termasuk aku sendiri juga susah sih Kak Pipin ngelakuinnya. Ya, itu pun aku juga proses terus-menerus sih untuk bisa lebih lebih kenal ke diri, lebih sayang sama diri sendiri. I know itu susah. Apalagi bisa jadi kita tumbuh dalam keluarga yang mungkin ada beberapa yang kurang beruntung dapat pengasuhan yang mungkin kurang gitu ya, atau mungkin cukup keras jadinya. Jadi yang dia tahu kayak gitu. Jadi kurang nggak paham nih lembut tuh kayak apa. Tapi kita bisa coba latih dengan yang tadi tuh, coba apresiasi diri. Cobalah untuk pola hidup sehat. Itu bagian dari menyayangi diri mungkin juga loh. Olahraga atau makan makanan yang lebih bergizi kali ya. Iya, begitu bisa ngatur juga. Jam tidur. Iya, atau kita bisa juga ini yang suka orang tuh masa sih gitu. Coba deh berikanlah compassion juga selain ke diri sendiri ke sekitar kita. Kadang itu jadi radiance juga ke kitanya, emosi positifnya, energi positifnya kayak gitu ke kita jadi berdampak juga kayak gitu. Terus juga ini menghargai hal-hal kecil dalam hidup kita. Iya, benar Kak Pipin. Nah, kadang tuh kita suka lupa ya, nggak cuma klien-klienku, mungkin nggak cuma teman-teman semua, tapi mungkin aku juga pernah. Kayaknya tuh gue baru bisa bersyukur kalau ada sesuatu hal yang besar. Yang besar. Iya. Nyatanya kamu bangun pagi masih napas aja, harusnya ada bersyukur ya Kak Pipin. Mungkin itu bisa jadi membuat kita bersyukur. Iya, benar. We take it for granted. Benar. Padahal mungkin kita bisa dapat energi positif juga dari situ kalau kita sadar. Iya. Being present. Nah, tapi ya Kak Pipin yang menariknya adalah zaman sekarang nih, di zaman sekarang ini kan banyak banget orang yang selalu nyebut pakai kata self healing. Mungkin bahasa gaulnya kali ya. Kayak capek kerja sedikit, aduh butuh self healing nih gitu. Butuh healing gitu ya. Sebenarnya self healing yang dimaksud ini yang tepat itu yang kayak apa sih Kak Pipin? Maksudnya apakah dengan kayak tadi kayak kita liburan atau kayak kita belanja, shopping misalnya untuk perempuan misalnya beli skincare atau segala macem gitu, itu termasuk self healing atau gimana gitu Kak Pipin yang benar-benar tepat sih sebenarnya? Basically self healing itu bukan term yang formal sebenarnya, tapi self healing itu sebenarnya adalah berbagai aktivitas atau kegiatan cara kita untuk memulihkan diri. Sebenarnya ke situ. Ya, jadi sebenarnya ke situ. Jadi ya mungkin di dalamnya itu ada self compassion, dalamnya ada self care juga. Nah, kita bicara jalan-jalan. Sekarang nih orang mulai bergeser nih ya. Yeah. Aku mau healing artinya jalan-jalan. Misalnya liburan ke Bali mungkin atau kemana gitu kan. Satu hal, jalan-jalan bisa jadi salah satu cara untuk kita memulihkan diri, tapi bukan satu-satunya cara untuk memulihkan diri, gitu. Jalan-jalan, tapi kemudian kamu dompetnya kering, selanjutnya akhirnya kamu bikin kamu stres, menyesal, apakah itu jadi self healing lagi? Memperparah kan, bikin masalah baru kan. Betul. Self healing, itu ada berbagai cara untuk membantu kita memulihkan diri. Jalan-jalan bisa, asal jalan-jalannya itu benar-benar kita being present, benar-benar hadir, dinikmatin. Mungkin bisa aja, tapi mungkin ada cara lain yang dibutuhkan untuk memulihkan diri, misalnya journaling untuk lebih aware ke diri sendiri. Yang Kak Pipin sempat bahas tuh di episode 5 ya. Meditasi misalnya, atau hal lain, latihan relaksasi tiap hari buat diri sendiri, atau apalagi yang lain. Mungkin self healing juga bisa dengan ngobrol sama orang, bisa lakukanlah hobimu. Oh iya, cari-cari hobi yang mungkin bikin kita tertarik, antusias gitu kali ya Kak Pipin. Iya, betul kayak gitu. Nah, terus tambahan lagi, mungkin dengan kita memulihkan diri itu kadang nggak bisa dari diri kita sendiri, dan itu nggak apa-apa. Mengakui bahwa kita nggak bisa selalu mengatasi masalah, itu juga bentuk self-care sebenarnya. Bentuk self-compassion sebenarnya. Jadi kita tahu kapan harus cari pertolongan.
gitu. Tapi self healing kayak tadi. Jadi jalan-jalan nggak selalu healing ya sebenarnya ya. Jalan-jalan doang. Jangan cuma jalan-jalan doang ya. Cari kegiatan positif lainnya ya. Tapi mungkin bisa juga self healing kalau gini kali ya. Kita pergi ke Bali terus menemui ikut apa sih kegiatan-kegiatan spiritualitas tertentu misalnya, atau kita pergi naik gunung sebagai bentuk devosi atau apa yang lain gitu. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu cara untuk memulihkan diri juga, nggak salah juga. Jadi salah kalau tujuannya cuma hambur-hambur mungkin ya, Kak Pipin. gitu. Oke. Nah, Kak Pipin, kalau misalnya kita mau tahu nih, atau kita boleh nggak sih kayak sekedar tahu ya ciri-ciri mungkin orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang mengidap atau menghadapi mental health issue ini sendiri gitu. Kita boleh tahu nggak sih, Kak Pipin? Atau lebih baik nggak perlu menilai gitu? Sebagai edukasi, sebagai kita tahu gejala itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi maksudnya kita jadi lebih aware. Nah itu nggak apa-apa. Jadi salah kalau kemudian kita mendiagnosis diri kita sendiri. Self-diagnose ya? Ya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau untuk tahu, ya nggak apa-apa. Agar mungkin kita lebih aware nih, contoh ya. Kok temen gue tiba-tiba nangis terus? Kok temen gue tidur terus? Kayaknya nggak ada energi. Atau bahkan diri kita sendiri. Kok aku perhatikan nih udah 3 hari aku nggak fokus ya, gitu. Nah itu nggak apa-apa. Atau tiba-tiba kita menyadari, kok aku ada apa-apa selalu cemas ya. Nah itu jadi aware kan, jadinya nggak apa-apa juga gitu. Jadi salah kalau self-diagnose. Kenapa self-diagnose itu nggak oke? Satu, kita jadinya terpaku sama diagnosis tersebut, padahal bisa jadi salah. Terus kita pergi ke profesional nih, karena kita udah terokupasi atau udah yakin banget sama diagnosis yang kita buat sendiri, padahal nggak ada buktinya itu. Apapun yang dikatakan oleh profesional, kita nggak percaya. Jadi mempengaruhi tingkat kepercayaan itu. Dan itu jadinya menghambat kita untuk mendapatkan bantuan jadinya. Bisa begitu tuh, karena aku pernah punya pengalaman. Klienku yakin banget dia mengalami sebuah gangguan. Begitu aku lakukan assessment, kita deep interview gitu ya, nggak ada. Gitu aku bilang, kayaknya kamu mungkin belum ke arah situ, tapi memang mungkin ada hal lain. Marah dia. Kliennya marah? Marah karena dia ngerasa, kok aku nggak dipercaya sih? Gitu. Nah, itu kan jadi menghambat dia untuk mendapat pertolongan kan? Yang tepat ya? Iya. Atau bisa juga begini, ketika kita self-diagnose, bisa jadi menghambat kita untuk mendapatkan atau melihat adanya gejala-gejala lain yang juga ada, tapi kita nggak bisa lihat. Yang bisa lihat adalah hasil assessment. Dari profesional mungkin yang bisa lihat ya? Betul, kayak gitu. Mungkin yang kita lihat cuma, kok aku cemas ya. Padahal ternyata hanya salah satu gejala. Terus kita langsung mendiagnosis diri kita, kayak aku gangguan cemas deh. Gitu. Padahal ternyata itu hanya salah satu gejala. Dia punya gejala lain yang ternyata mengarah ke diagnosis yang berbeda. Karena mungkin satu orang bisa kayak, mungkin dia terkena panic attack mungkin, anxiety, atau jadi satu orang bisa terkena berbagai macam gitu ya, Kak Pipin? Iya, salah satu contoh gejala yang sebenarnya banyak diagnosis lain juga masuk ke dalam diagnosis yang banyak ya. Salah satu gejalanya gini, merasa sedih, emosinya low mood. Hayo, kalau misalnya dia cuma self-diagnose, dia akan ngerasa kayak aku depresi deh. Iya. Hanya depresi, padahal low mood itu bisa jadi salah satu gejala dari berbagai gangguan yang lain. Nah, itu bahayanya self-diagnose. Dan juga gawatnya lagi kalau Anas perhatiin sekarang, di media sosial sayangnya banyak orang yang mungkin belum mendapatkan diagnosis yang pasti dari profesional, tapi dia sudah mengklaim dirinya punya gangguan sesuatu. Zaman sekarang mungkin lebih banyak anak-anak yang terbilang usianya masih muda kali ya, Kak Pipin. Mereka banyak yang melakukan self-diagnose, terutama selama masa pandemi. Ya. Sebenarnya sih positifnya, mungkin mereka lebih aware, bagus. Tapi kebablasan nih aware-nya nih. Nah, biasanya kemudian mereka jadi melakukan sesuatu yang ketika mereka melakukan sesuatu, mereka menyalahkan. Ya kan karena aku punya ini. Iya. Itu bikin orang-orang yang memang mengalami hal tersebut jadi takut, gak mau cari profesional, karena takutnya nanti aku dicap juga kayak gitu. Jadi bahaya kan. Gitu. Jadi segitu bahayanya untuk self-diagnose, don't do that.
Gitu. Jangan coba-coba Jangan buat lakukan. self diagnose ya Ya, teman-teman. kalau mulai ngerasa nggak nyaman, lebih baik pergi ke profesional aja. Oke. Jadi kalau misalnya dari Kak Pipin nih, ada nggak sih motivasi dan tips mungkin nih untuk teman-teman di luar sana yang nonton, mungkin ada beberapa yang mungkin sedang mengalami mental health issue ini sendiri gitu. Oke, buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang struggling dengan kondisi kesehatan mentalnya, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Nah, itu kita harus beri apresiasi ya. Kamu nggak sendirian, sangat boleh untuk kumpulkanlah support system kamu sebanyak-banyaknya, dan juga sangat boleh untuk pergi ke profesional untuk membantumu merasa lebih baik. Terus berjuang ya, nggak apa-apa kok, nggak selalu kuat, tapi yang penting jangan berhenti. Terima kasih. Wow, cukup deep ya Kak Pipin kata-katanya. Jadi buat teman-teman semuanya, makasih juga untuk Kak Pipin udah bersedia untuk menjadi narasumber di Tipot kita kali ini. Banyak banget hal-hal yang bisa kita tangkep, hal-hal positif yang bisa kita ambil juga dari perbincangan kita hari ini, maupun dari yang Tipot episode 5 kemarin. Nah, mungkin buat teman-teman, pada intinya kalau dari yang aku tangkep ya, kalau misalnya kita mengalami suatu masalah yang mungkin kita nggak bisa tanggung sendiri, mungkin akan lebih baik kita coba curhat atau cerita ke orang terdekat kita dulu kali ya, Kak Pipin, mungkin orang tua atau teman dekat yang bisa kita percaya. Dan kita juga sebagai pendengar, berusaha menjadi pendengar yang baik. Kayak tadi kata Kak Pipin kan, jangan menjudge mereka. Nah, atau kalau misalnya lebih memungkinkan, kalau misalnya kalian merasa udah ada perubahan nih, perubahan cara berpikir atau perubahan berperilaku yang bisa mengganggu secara fungsional mungkin ya Kak Pipin, betul. akan lebih baik kalian untuk konsul atau sekedar curhat dulu mungkin ya ke psikolog terdekat, karena psikolog sekarang di puskesmas pun udah ada ya Kak Pipin. Udah banyak banget. Dan Oke. online juga bisa. Bisa online juga, atau mungkin bisa kalau udah lebih serius mungkin kalian bisa ke psikiater mungkin untuk mendapatkan obat gitu kalau kali ya Kak Pipin. dibutuhkan, atau kalau butuh ke psikolog secara offline mungkin bisa lebih dalam juga nggak apa-apa. Iya. Kalau memungkinkan akan lebih baik bertemu dengan profesional. Jadi pada intinya teman-teman semuanya tetap semangat, jangan lupa juga berdoa, jangan lupa juga terus melakukan dan berpikir hal-hal yang positif. Nah, mungkin sekian dulu pembicaraan kita hari ini dengan Kak Pipin. Terima kasih. Terima kasih Kak Pipin. Jangan lupa teman-teman semuanya subscribe YouTube channelnya Gereja Santa Teresia dan follow juga Instagramnya OMK Teresia di @omkteresiajkt. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Dadah.